Pernahkah kamu membayangkan kalau suatu hari kamu jatuh sakit, lemah, tak berdaya, siapa yang akan benar-benar peduli? Aku hidup hampir 7 dekade. Memberi tanpa hitung, menolong tanpa syarat. Tapi satu penyakit, satu kabar dari dokter, membuat semuanya runtuh. Orang-orang yang dulu bilang terima kasih, tiba-tiba menghilang. Anak yang selama ini kutopang, justru berpaling saat aku meminta sedikit bantuan. Dan dari titik terendah itulah, aku menemukan 3 kebenaran pahit yang mengubah seluruh cara pandangku tentang keluarga, cinta, dan arti hidup di usia senja. Hari ini, aku akan bercerita bukan untuk mengeluh, tapi untuk membangunkan mereka yang masih percaya bahwa berkorban selamanya adalah satu-satunya cara mencintai. Jika kamu seorang ibu, seorang ayah, atau seseorang yang sedang memasuki masa tua, jangan lewatkan kisah ini. Karena mungkin ini adalah cermin yang diam-diam kamu butuhkan. Selamat datang di Cahaya Usia Tua, sebuah ruang yang jujur, hangat, dan penuh pelajaran hidup. Klik subscribe sekarang, karena kisah hari ini bisa jadi akan menyelamatkan hidupmu esok. Namaku Bu Farida, 58 tahun. Aku sudah pensiun hampir 10 tahun. Seharusnya ini adalah masa-masa yang tenang, seperti yang orang bayangkan. Bangun pagi, sarapan sederhana, bercengkrama dengan cucu, dan menanti sore dengan jalan santai di taman lingkungan. Suamiku, Pak Darto, juga sudah pensiun lebih awal. Kami tidak bisa dibilang kaya, tapi hidup kami sebenarnya cukup stabil. Gabungan uang pensiun kami setiap bulan lebih dari 4 juta rupiah. Rumah kecil kami pun sudah lunas sejak belasan tahun lalu. Tak ada cicilan, tak ada hutang. Tapi stabil atau tidaknya hidup bukan ditentukan dari seberapa banyak yang kau dapat, melainkan dari berapa banyak yang bisa kau simpan. Setiap akhir bulan, tabungan kami selalu habis. Bukan karena kami senang belanja, bukan karena kami boros, tapi karena kami punya 1 anak laki-laki dan sebuah keluarga kecil yang terus bergantung pada kami. Anak kami Rizal, usianya kini 39 tahun. Setelah lulus kuliah, ia sempat pindah kerja beberapa kali. Sekarang ia bekerja di bidang pemasaran digital. Katanya dunia kerja modern itu dinamis. Tapi bagiku, semua itu hanya berarti kadang dapat gaji, kadang tidak. Istrinya, Winda, hanya pekerja lepas. 2 anak mereka, 1 SMP dan 1 SD, butuh biaya sekolah, biaya les, biaya ekskul, biaya makan, biaya ini dan itu. Mereka juga menyewa rumah, bayar listrik, air, dan tetap ingin hidup seperti keluarga modern. Foto keluarga di studio, camping akhir pekan, kafe keluarga, main di mall. Dulu, saat mereka menikah, aku berkata pada suamiku, kita bantu sebisanya, namanya juga anak sendiri. Maka kami mulai bantu 1 juta per bulan. Lalu jadi 1,5 juta. Saat cucu sakit, kami tambah 2 juta. Ada saat kami mengeluarkan sampai 2,5 juta sebulan, hampir 60% uang pensiun kami. Hanya untuk menutup kebutuhan anak dan cucu. Pak Darto sering mengomel kecil, ini anak kita, bukan bayi lagi. Masa terus-terusan minta orang tua? Tapi tetap saja dia selalu mengambil uang dari dompetnya lebih dulu dariku. Aku juga selalu berpikir, anak muda sekarang hidupnya memang sulit. Kita dulu mungkin bisa beli rumah meski gaji kecil. Tapi sekarang, dan begitulah, setahun, 2 tahun, lalu 10 tahun berlalu. Kami terus mengirim uang, tapi lupa menyisakan jalan pulang untuk diri sendiri. Saat Imlek atau Lebaran, kami ingin memberi cucu angpau lebih besar. Tapi harus pikir-pikir dulu. Saat rice cooker rusak, Pak Darto bilang tunggu bulan depan. Kami bahkan tidak punya cukup dana darurat untuk ke dokter gigi. Yang lebih menyakitkan, aku mulai merasa, kalau kami sakit, siapa yang bisa diandalkan? Ternyata, pertanyaan itu akan segera terjawab. Setengah tahun lalu, aku mengikuti program cek kesehatan gratis dari kelurahan. Iseng saja, aku tak pernah merasa tubuhku bermasalah. Nafsu makan baik, hanya kadang-kadang maak, minum obat warung, selesai. Tapi hari itu, petugas medis memanggilku dengan ekspresi serius. Ibu, ada kelainan di bagian lambung. Kami sarankan cek lebih lanjut di rumah sakit besar. Aku tertawa gugup. Paling juga maak biasa. Tapi setelah beberapa kali endoskopi, tes darah dan biopsi, dokter memandangku dan berkata dengan sangat hati-hati, ibu terdiagnosis kanker lambung tahap awal. Dunia seperti berhenti. Kanker? Suamiku yang duduk di sampingku langsung pucat. Aku mencoba tegar menenangkan diri. Dokter mengatakan kemungkinan sembuh masih tinggi jika ditangani cepat. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar operasi. Akan ada rangkaian panjang, kemoterapi, suplemen, pemulihan, nutrisi khusus, dan tak semua ditanggung BPJS. Beberapa obat khusus katanya harus beli sendiri, mahal. Kami keluar dari rumah sakit naik angkutan umum. Tak banyak bicara, matahari terang, tapi tubuhku menggigil. Di rumah, aku tak bisa tidur. Aku membuka buku tabungan.
Saldo. Rekeningku, 750.000. Rekening suamiku, 1.100. Dua orang tua, tak sampai 2 juta rupiah. Padahal yang kami butuhkan sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menelepon Rizal. Nak, ibu mungkin akan operasi. Tapi BPJS tak menanggung semua. Kira-kira kalian bisa bantu sedikit? Sunyi di ujung telepon. Lalu suara lelah. Mak, aku paham. Tapi bulan ini aku sudah tak bisa bayar kartu kredit. Anak-anak juga ada study tour. Kami benar-benar nggak ada dana. Aku tak marah. Aku tahu dia jujur. Mereka memang tak punya uang. Tapi tetap saja hatiku seperti ditusuk jarum halus berkali-kali. Aku hanya berharap, saat aku jatuh, ada satu tangan yang bisa menarikku berdiri. Malam itu duduk di balkon, memandangi bintang. Lalu aku sadar, aku hanya punya satu pilihan, berdiri sendiri. Pagi itu, aku duduk sendirian di meja makan. Di depanku ada secangkir teh yang sudah dingin. Aku membuka laci kecil di samping meja dan mengeluarkan sebuah buku catatan usang. Itu buku telepon lama, berisi nama-nama orang yang dulu pernah dekat denganku. Saudara, tetangga, teman kerja, bahkan mantan pengasuh cucu tetangga yang pernah kutolong. Aku mulai membuka halaman demi halaman. Ada harapan kecil dalam hatiku. Mungkin satu dari mereka bisa bantu, walau hanya sedikit. Aku mulai dengan adikku sendiri, Bu Reni. Dia menikah dengan seorang kontraktor. Rumahnya 2 lantai, anaknya kuliah di luar negeri. Aku menelepon dengan suara selembut mungkin, menyembunyikan kegelisahan di hatiku. Ren, kakak sedikit butuh bantuan. Kakak harus operasi dan biayanya tidak cukup. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan. Adga, maaf, anak saya baru saja daftar ulang kuliah. Rumah juga masih ada cicilan. Mungkin saya bisa bantu 300.000 dulu. 300.000. Aku bukan tidak bersyukur, tapi hatiku mencelos. Selama ini, aku yang bantu dia urus orang tuanya waktu sakit. Aku yang jaga anaknya saat dia melahirkan. Tapi sekarang, aku lanjut menelepon. Pak Wira, sepupuku, tidak diangkat. Bu Lilis, teman gereja dulu, bilang akan kabari, tapi tak pernah balik telepon. Pak Tono, tetangga lama, minta maaf, katanya istrinya juga sedang dirawat. Bahkan Bu Dewi, yang dulu kubantu pinjaman saat suaminya bangkrut, kini langsung bilang, maaf, saya sedang banyak pengeluaran. Aku mencoba menelepon seorang teman lama, Pak Burhan, kawan suamiku saat masih aktif kerja. Dulu mereka sering pergi bareng, kadang mancing, kadang arisan. Pak Burhan menjawab, Bu Farida, saya bukan tidak mau bantu, tapi saya juga sudah tua. Sekarang semua orang hidupnya susah. Aku duduk kembali di kursi, lemes. Di atas meja ada 15 catatan nama. Semuanya aku coret satu persatu. Sore harinya, Pak Darto pulang dari pasar. Aku masih di meja memandangi kertas-kertas itu. Dia tak banyak tanya, hanya menatap mataku lalu berkata pelan, kita punya berapa? Ya sudah pakai itu. Kalau kurang, aku masih punya simpanan. Aku kaget, dia masuk ke kamar membuka laci terbawa lemari, mengeluarkan sebuah kain merah kecil. Di dalamnya, ada beberapa gelang emas, cincin, dan kalung. Perhiasan perkawinan kami, pemberian ibu mertuaku saat aku baru menikah. Ini aja dijual. Buat apa disimpan kalau kamu sakit? Katanya ringan. Aku menatap wajahnya. Tiba-tiba ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Esoknya kami ke toko emas tua di pinggir pasar. Pemiliknya orang tua, rambut putih, tangannya cekatan menimbang satu persatu. Wah, lumayan ini Bu, beratnya bagus, harga emas lagi tinggi. Totalnya hampir 8 juta rupiah. Bagi orang muda, mungkin jumlah itu tidak seberapa. Tapi bagi kami, 2 orang lansia tanpa tabungan, itu harga sebuah kehidupan. Kami pulang, duduk di ruang tamu. Pak Darto menepuk bahuku. Jangan takut, kita hadapi pelan-pelan. Tapi kali ini, jangan berharap ke siapa-siapa. Kita hanya punya diri sendiri. Operasi dilakukan 2 minggu kemudian. Pak Darto datang setiap hari, membawa bekal dari rumah. Sup ayam, bubur kacang hijau, bahkan rebusan jamur dan wortel. Dia yang tak bisa menggunakan ponsel dengan baik, belajar membuka aplikasi ojek online agar bisa tahu jadwal bus dan apotek. Dia yang biasanya cerewet, kini diam-diam duduk di sebelahku sambil ngupas buah. Hari hujan pun dia tetap datang. Sekali bajunya basah separuh. Takut kamu lapar, katanya singkat. Aku terbaring di ranjang. Tapi justru saat itu aku merasa aman. Hari aku diizinkan pulang dari rumah sakit, langit cerah. Pak Darto menuntunku perlahan. Di tangan kiriku ada surat keluar dari rumah sakit. Di tangan kanan ada tas kecil berisi obat-obatan dan laporan medis. Kami naik angkot pulang. Tak ada musik, tak ada percakapan panjang. Tapi, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, hatiku terasa ringan. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku sudah pasrah. Dan dalam kepasrahan itu, aku mulai sadar. Aku tak mau lagi hidup seperti dulu.
Setelah mandi dan makan siang, aku duduk di depan ponsel. Kubuka aplikasi mobile banking yang selama ini kugunakan tiap bulan untuk mengirim uang ke Rizal. Sudah lebih dari 12 tahun aku rutin transfer. Kadang 1 juta, kadang 2 juta, kadang lebih, tergantung butuhnya apa. Aku membuka daftar rekening favorit. Mata terhenti di nama Rizal and Winda. Aku menatap nama itu lama, 5 menit, 10 menit. Lalu perlahan, ku hapus. Bukan karena marah, bukan karena benci. Tapi karena aku akhirnya sadar, jika aku tidak belajar mengatakan cukup, maka aku tak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Ia membawa sekantong buah dan sebungkus pakpao. Anak-anak langsung masuk kamar, tertawa-tawa sambil menyalakan TV. Winda duduk di ruang tamu, memainkan ponsel. Rizal duduk di hadapanku, menanyakan kabarku. Aku menjawab singkat, lalu berkata, "Nak, mulai bulan depan, kamu dan Winda harus urus hidup kalian sendiri. Tidak ada lagi kiriman dari ibu dan ayah." Wajah Rizal berubah. "Loh Bu, ini maksudnya gimana? Kami sudah tua, uang kami tidak banyak. Kamu sudah hampir 40 tahun, sudah saatnya mandiri." Wajahnya menegang, nada suaranya meninggi sedikit. "Tapi anak-anak masih sekolah, biaya hidup makin besar. Kenapa keputusan sepenting ini nggak dibicarakan dulu?" Aku tetap tenang. "Kami bukan tak peduli, tapi kami juga manusia. Kami perlu makan, perlu obat, perlu hidup. Ibumu sampai jual perhiasan kawin hanya untuk operasi. Kamu tahu itu?" Ia terdiam. Lalu kembali ke ruang tamu. Mereka pamit pulang tidak lama setelah itu. Ada perasaan kosong, tapi bukan sedih. Lebih mirip lega. Selama ini, aku selalu merasa bersalah jika tak membantu. Tapi hari itu aku tahu, membiarkan anak belajar tanggung jawab bukan berarti aku orang tua yang jahat. Dan, akhirnya, aku bisa bernapas lebih tenang. Pekan berikutnya, aku dan Pak Darto duduk bersama di meja makan, membuka catatan keuangan. Untuk pertama kalinya, kami tidak menuliskan anggaran untuk anak. Kami hitung, biaya makanan kami berdua, biaya kontrol dokter, dana darurat untuk obat, dan dana untuk keinginan kecil. Langkah pertama kami adalah membuatkan Pak Darto gigi palsu baru. Gigi lamanya sudah rusak, tiap kali makan selalu sakit. Tapi dia selalu bilang, "Nanti saja buat anak dulu." Kini aku berkata, "Sekarang giliran kamu. Kamu yang harus sehat." Melihat dia bisa makan kacang tanah lagi dengan nyaman, melihat dia tersenyum lebar tanpa menutup mulut, hatiku bahagia luar biasa. Kami daftar kursus komputer di perpustakaan daerah. Pak Darto yang dulu tidak bisa membuka WhatsApp, sekarang sudah bisa kirim foto dan video pendek. "Aku mau bikin grup keluarga kecil," katanya bangga. Kami menyisihkan uang untuk rencana sederhana. Liburan ke pantai di Jawa Timur selama 5 hari. Menginap di losmen, makan pecel, lihat matahari terbit. Itu bukan kemewahan, tapi itu adalah kebebasan. Setelah beberapa minggu kembali ke rumah dan melewati proses pemulihan, aku mulai merasa lebih kuat. Tubuhku belum sepenuhnya pulih, tapi pikiranku jauh lebih jernih dari sebelumnya. Setiap pagi aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, menatap daun-daun yang bergoyang perlahan di halaman. Aku mulai menikmati keheningan, bukan karena kesepian, tapi karena akhirnya aku punya ruang untuk diriku sendiri. Suatu hari, aku dan Pak Darto duduk berdua sambil membuka map plastik berisi dokumen-dokumen keuangan lama. Ada buku tabungan yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Ada catatan cicilan yang dulu kami bantu bayarkan untuk anak. Ada juga daftar belanja mingguan yang selama ini berpusat pada kebutuhan orang lain. Kami mulai dari nol. Kami buat anggaran baru. Biaya makan kami, Airport Serdiview 205 bulan. Biaya kesehatan dan suplemen, Airport 800.000 per bulan. Biaya tak terduga, Airport 500.000 bulan. Dana hiburan kecil, 500.000 per bulan. Total 3.000. Sisa dari uang pensiun kami akan disimpan sebagai dana cadangan kesehatan dan dana bahagia. Mulai sekarang, kita yang jadi pusatnya, kata Pak Darto sambil tersenyum. Kami pergi ke bank dan bertemu petugas bagian layanan lansia. Kami bertanya tentang skema pencairan bertahap, bagaimana membuat simpanan tetap, tapi tetap fleksibel jika darurat. Kami minta dibuatkan 2 rekening. Rekening kebutuhan harian, rekening tabungan khusus kesehatan, dan rencana liburan. Kami juga bertanya tentang opsi perencanaan masa tua, termasuk jika suatu saat kami tak bisa mandiri lagi. Bukan karena takut, tapi karena kami ingin punya kepastian. Selama ini, kami hanya menunggu masalah, menunggu kebutuhan anak, menunggu akhir bulan. Kini kami menyusun rencana kami sendiri. Hari Selasa dan Kamis, belanja ke pasar bareng. Hari Rabu, ikut senam lansia di balai warga. Hari Minggu, jalan pagi ke taman, lalu sarapan bubur ayam. Kami mulai hidup dengan ritme kami sendiri.
Dan anehnya, hidup terasa lebih ringan. Pak Darto membeli ponsel baru, bukan yang mahal, tapi cukup untuk memotret dan video call. Setiap pagi, ia suka memotret bunga di halaman dan mengirimnya ke saudara kami di grup keluarga kecil. Aku tertawa waktu dia kirim gambar daun dengan caption, "Ini daun sereh, tapi aromanya seperti harapan baru." Kadang kami duduk berdua, melihat foto-foto lama. Tersenyum, bercanda, kadang menangis. Bukan karena sedih, tapi karena kami sadar, kami tidak menyesal telah memberi. Tapi kami lebih tidak ingin menyesal karena lupa mencintai diri sendiri. Aku membuka buku catatan baru. Halaman pertama kutulis, hal-hal yang ingin kulakukan sebelum terlalu lemah. Isinya sederhana, menulis surat untuk anakku dan cucu-cucuku, pergi ke pantai dan melihat matahari terbit, membuat makanan kesukaanku dan menyantapnya pelan-pelan, menyumbangkan pakaian lamaku untuk panti jompo, membaca satu buku novel romantis yang belum sempat kubaca. Aku tahu waktu tak bisa kutahan, tapi aku ingin selama aku masih bisa berjalan dan bernapas. Satu pagi yang cerah, aku dan Pak Darto pergi ke pasar seperti biasa. Kami berjalan perlahan sambil membawa tas belanja kain, kebiasaan kecil yang kami rawat bersama sejak dulu. Saat kami melewati deretan penjual sayur, ada seorang ibu paruh baya memanggil namaku. "Bu Faridah? Ini Bu Faridah kan?" Aku menoleh. Mataku menyipit karena cahaya matahari pagi, lalu tiba-tiba terbelalak. Itu Bu Ratri, teman kerja lamaku di kantor kelurahan 20 tahun lalu. Kami pernah cukup dekat, bahkan aku pernah membantunya saat anaknya dirawat karena demam berdarah. Dia tampak terharu. "Ya Allah, saya cari-cari kabar ibu dari dulu. Ibu kemana saja? Saya mau bilang terima kasih." Aku tersenyum bingung. "Terima kasih? Untuk apa, Bu?" Bu Ratri menceritakan bahwa saat anaknya sakit, aku adalah satu-satunya yang diam-diam memberinya uang tunai di dalam amplop kecil. Katanya, ia menyimpan amplop itu sampai sekarang. Saya janji waktu itu, kalau saya sudah mapan, saya mau bantu orang lain seperti ibu bantu saya. Sekarang, anaknya sudah jadi dokter. Bu Ratri membuka warung kecil dan ikut aktif di kegiatan sosial lingkungan. "Ibu mau ikut? Kami punya kegiatan untuk lansia mandiri. Ada pelatihan, ada konsultasi gratis, bahkan ada komunitas jalan pagi dan menulis." Aku dan Pak Darto saling pandang. Tak ada kata-kata yang lebih indah dari yang ia katakan setelah itu. "Bu Faridah, kalau ibu butuh teman, sekarang ibu punya satu lagi." 2 minggu kemudian, aku resmi ikut kegiatan di komunitas lansia mandiri Kelurahan Rahayu. Setiap Jumat pagi kami berkumpul, minum teh, bercerita, dan mengikuti sesi berbagi pengalaman. Ada yang mengajarkan cara membuat sabun alami, ada yang membacakan puisi, ada yang membagikan resep masakan warisan neneknya. Dan setiap kali giliranku bercerita, aku bicara tentang hal-hal yang paling menyentuh. Bagaimana rasanya ketika semua orang pergi. Dan kamu mulai belajar berdiri lagi. Tak kusangka, banyak yang tertawa, menangis, bahkan mengangguk pelan. Ternyata bukan hanya aku yang merasakan ini. Setelah mengikuti satu kelas menulis memoir, aku mulai menulis catatan harian. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku sendiri. Setiap malam sebelum tidur, aku menulis hal kecil yang membuatku bersyukur hari itu. Apa yang ingin kulakukan besok. Dan satu kalimat pengingat untuk diriku sendiri. Suatu malam aku menulis, "Faridah, kamu tidak lagi muda, tapi kamu juga belum selesai. Hidupmu belum habis, masih ada halaman kosong untuk kamu isi dengan kebahagiaan." Menulis itu seperti bercermin. Kadang aku menangis, kadang aku tertawa. Tapi setiap selesai menulis, aku merasa aku masih punya kendali atas hidupku. Hari itu ulang tahunku yang ke-69. Tidak ada undangan, tidak ada kue besar, tidak ada balon warna-warni seperti ulang tahun cucu-cucu. Hanya ada aku, Pak Darto, dan langit pagi yang sedikit mendung. Beberapa tahun lalu, setiap ulang tahun selalu kami rayakan dengan keluarga besar. Rizal dan Winda datang. Anak-anaknya berlarian di ruang tamu, tumpang sederhana, foto keluarga. Tapi tahun ini, tidak. Kami tidak undang siapa-siapa. Bukan karena marah, bukan karena kecewa. Tapi karena kami memilih untuk membuat ulang tahun ini hanya tentang kami. Pak Darto diam-diam sudah menyiapkan sesuatu. "Hari ini kita naik kereta," katanya pagi-pagi. "Kemana?" "Ke tempat yang dulu pernah kamu bilang ingin datangi. Tapi kita selalu bilang, nanti saja." Aku tertegun. Dia mengajakku ke kota kecil di selatan, tempat aku dulu ingin sekali mengunjungi pasar tradisionalnya yang terkenal, dan makan semangkuk mie ayam legendaris di dekat jembatan tua. Kami naik kereta ekonomi, duduk berdampingan. Tak ada AC, tapi jendela terbuka dan angin pagi berhembus lembut. Pak Darto membawa termos kecil berisi teh manis dan 2 bungkus nasi uduk buatan sendiri.
Kami makan sambil tertawa kecil. Aku sempat berkata, kita seperti pengantin tua yang kabur dari rumah. Dan dia membalas, bedanya, sekarang kita nggak kabur. Kita sedang pulang ke diri kita sendiri. Sesampainya di kota itu, kami berjalan kaki ke warung kecil yang sudah kutandai sejak lama dari majalah kuliner. Mie ayamnya hangat, kuahnya gurih, dan pelayannya masih ramah seperti cerita orang. Kami makan sambil duduk di bangku panjang kayu, melihat lalu lintas lambat khas kota kecil. Di tengah suapan, aku mendadak diam. Tiba-tiba merasa sangat damai. Bukan karena mie ayamnya enak, tapi karena aku sadar, akhirnya aku berada di tempat yang ingin aku datangi, dengan orang yang tidak pernah meninggalkanku. Pak Darto melihatku diam, lalu bertanya, kenapa? Nangis? Aku hanya mengangguk dan menggenggam tangannya. Tak perlu kata-kata. Malamnya, di penginapan sederhana dekat stasiun, aku menulis surat. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku yang dulu, diriku yang pernah takut hidup untuk diri sendiri. Hai Farida. Terima kasih sudah kuat sampai sejauh ini. Terima kasih karena meski banyak orang pergi, kamu tetap berdiri. Terima kasih sudah memilih hidupmu akhirnya. Jangan lagi merasa bersalah karena berhenti memberi saat kamu sendiri sedang kosong. Karena kamu juga pantas diisi. Dan mulai hari ini, kamu hidup bukan untuk membayar masa lalu, tapi untuk merayakan hari ini. Kami pulang ke rumah keesokan harinya. Tetangga menyapa hangat. Beberapa bahkan mengirim ucapan lewat grup WhatsApp. Rizal tidak menelepon. Winda juga tidak mengirim pesan. Tapi kami tidak kecewa, karena kami sudah tak berharap apa-apa. Kami hanya merasa, setelah bertahun-tahun ulang tahun untuk orang lain, akhirnya kami punya satu hari untuk kami sendiri. Dan itu cukup. Suatu sore setelah pulang dari posyandu lansia, aku duduk di ruang tamu sambil memegang koran. Di bagian bawah ada iklan kecil, konsultasi perencanaan wasiat dan surat kuasa hidup untuk lansia gratis. Aku menunjukkan ke Pak Darto. Kamu mau coba datang, Pak? Ia menatapku, lama, lalu menjawab dengan pelan. Kalau kamu siap, aku juga siap. Membuat keputusan yang dulu selalu kami tunda. Kami datang ke Balai RW minggu depannya. Duduk bersama beberapa lansia lain, mendengarkan penyuluhan. Di hadapan kami, seorang notaris muda menjelaskan. Apa itu surat wasiat hidup? Bagaimana cara menentukan siapa yang bisa mengambil keputusan medis saat kita tidak sadar? Bagaimana menyusun surat kuasa, pembagian harta, hingga instruksi akhir hidup. Aku merasa aneh di awal, seperti sedang mengundang kematian datang lebih cepat. Tapi perlahan aku sadar, justru karena kami belum meninggal, kami harus menyiapkan semuanya. Malam itu, kami duduk di meja makan. Pak Darto membuka buku catatan baru. Ayo kita mulai dari hal paling penting, rumah. Rumah kecil kami, yang dibangun dengan keringat bertahun-tahun, akan kami tulis dengan jelas hak miliknya. 50% milik istri yang masih hidup, 50% lainnya dibagi sesuai kehendak bersama. Kami sepakat, tak ingin anak kami ribut soal warisan. Tak ingin cucu-cucu saling bertanya-tanya siapa dapat apa. Tak ingin meninggalkan tanya. Hanya karena kami tidak bicara sejak awal. Kami juga tulis dalam surat wasiat. Jika kami salah satu jatuh sakit berat dan tak sadar, yang lain boleh memutuskan atas nama pasangan. Tapi tidak boleh memaksakan perawatan yang hanya memperpanjang penderitaan. Aku menulis surat kecil, bukan surat hukum, hanya lembaran biasa, isinya. Jika suatu hari aku harus pergi duluan, aku ingin Pak Darto tetap makan 3 kali sehari. Jangan simpan baju-bajuku terlalu lama. Jangan duduk di sudut balkon sendirian, pergilah ke taman, duduklah di bangku di bawah pohon jambu. Dan jika kamu rindu, cukup tutup mata dan panggil namaku. Aku akan datang lewat hembusan angin sore. Pak Darto membacanya pelan, lalu menulis suratnya sendiri. Tak pernah ia tunjukkan padaku. Tapi aku tahu, itu pasti ditulis dengan hati yang sama. Beberapa hari kemudian, surat-surat itu kami simpan di laci khusus, dengan kertas bertuliskan, untuk dibuka saat keadaan darurat. Kami tak membicarakannya lagi, kami tak mengulang-ulang pesannya. Karena kini kami sudah tahu, kami telah hidup dengan sadar dan akan meninggalkan dengan tenang. Sore itu, saat langit mulai keemasan, aku duduk sendirian di ruang tengah. Pak Darto tidur siang. Teh di cangkirku sudah dingin. Aku membuka kotak kayu kecil tempatku menyimpan surat-surat dan foto lama. Di dalamnya ada amplop-amplop usang, potongan kertas dengan tulisan tangan, dan foto hitam putih dari masa muda. Aku menarik napas pelan, lalu mulai membaca satu persatu. Ada satu surat dari seorang teman lama, Busri, yang dulu pernah meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Saat itu aku sangat sakit hati. Rasanya dikhianati. Tapi ketika ku baca ulang suratnya hari ini, yang tertulis hanya,
Maaf, aku tidak bisa bayar balik. Hidupku sulit sekali. Tapi aku tetap doakan ibu sehat selalu. Dulu aku fokus pada bagian tidak bisa bayar. Tapi hari ini, aku lebih tersentuh pada bagian tetap doakan. Dan disitulah aku sadar, dendam itu berat. Tapi maaf bisa membuat langkah jadi ringan. Ada juga foto-foto lama. Bu Yeni, teman gereja yang dulu selalu bercerita tentang mimpinya membuka warung Pak Jajang, satpam komplek yang dulu suka memberi mangga dari pohon depan rumah. Bahkan ibu pemilik warung sembako di ujung gang yang selalu memberiku utang tanpa bunga saat awal menikah. Semua wajah itu, sebagian sudah tidak ada. Waktu telah memisahkan kami. Ada yang pindah, ada yang sakit, ada yang sudah tiada. Aku pernah merasa kecewa karena banyak dari mereka yang tak menolongku saat aku sakit. Tapi sekarang, aku merasa mungkin mereka juga sedang berjuang. Malam itu, aku menulis di buku harian. Aku ingin hidup dengan hati yang ringan dan mati dengan pikiran yang tenang. Aku mulai mencoret daftar orang-orang yang membuatku kecewa. Daftar yang pernah kubuat saat masa-masa paling sepi dulu. Kini, semua nama di situ sudah kuhapus. Bukan karena mereka meminta maaf, tapi karena aku tidak ingin menggenggam luka yang sudah terlalu lama. Mengikhlaskan bukan berarti lupa, tapi memilih berjalan tanpa membawa rasa sakit. Pak Darto pernah berkata, semua orang pernah terluka, tapi kalau lukanya terus kita buka, kita sendiri yang tak sembuh. Dan itu benar. Kini setiap kali aku mengingat orang yang pernah mengecewakanku, aku hanya mengangguk dan berkata dalam hati, aku pernah membantu, mereka tak bisa membalas. Tapi itu urusan mereka hidup. Tugasku selesai. Hari itu matahari pagi bersinar lembut. Kami berdua berdiri di depan sebuah rumah kecil. Catnya sudah memudar, pagar kayunya sedikit miring, dan rerumputan di halaman mulai menjalar liar. Ini rumah kontrakan pertama kita ya, Pak, kataku sambil tersenyum. Pak Darto menatapnya dengan pandangan jauh. Iya, waktu itu kita belum punya kasur, tidur di tikar, tapi setiap malam tetap bisa ketawa. Kami berdiri lama di sana, di bawah pohon belimbing yang dulu kami tanam bersama. Pohon itu kini tinggi menjulang, buahnya lebat. Kami duduk di bangku taman kecil dekat situ, sambil membuka album foto yang kami bawa. Ada foto pernikahan, foto saat Rizal masih bayi, foto mudik ke kampung halaman. Lalu ada satu foto yang membuat kami berhenti sejenak. Foto saat kami merayakan ulang tahun ke-25 pernikahan di rumah ini. Waktu itu tak ada undangan, hanya kami berdua dan kue bolu kecil. Kita nggak pernah punya banyak, tapi kita selalu cukup, ucap Pak Darto sambil menepuk tanganku pelan. Aku mengangguk. Dan saat itulah aku tahu kami harus menyiapkan satu hal terakhir yang belum kami lakukan. Beberapa hari kemudian, kami mengunjungi sebuah pemakaman Muslim yang asri dan bersih di pinggir kota. Kami berjalan pelan menyusuri jalan setapak di antara batu-batu nisan. Tak ada kesedihan, hanya keheningan yang mendalam. Kami bertemu petugas pengelola dan menanyakan tentang kafling keluarga. Kami belum terlalu tua, kataku setengah bercanda. Tapi kami ingin tenang kalau waktunya tiba. Petugas itu mengangguk, tak kaget. Katanya, sekarang makin banyak lansia yang merencanakan sendiri lokasi pemakaman, agar anak-anak mereka tak kebingungan nanti. Malamnya, di rumah, aku menulis lagi di buku harian. Jika suatu hari aku pergi, jangan beri ucapan yang panjang. Cukup tanam aku di tempat yang teduh. Bacakan doa dengan suara lembut. Dan lanjutkan hidupmu dengan penuh cinta. Jangan simpan bajuku terlalu lama. Jangan hapus fotoku terlalu cepat. Biarkan aku tetap tinggal di antara detik-detik sederhana kalian. Pak Darto juga menulis. Ia menyimpan tulisannya dalam amplop coklat. Kami menuliskan semua keinginan kami. Jenis pemakaman, siapa yang boleh hadir, lagu-lagu pengantar doa, bahkan pakaian terakhir yang ingin dikenakan. Bukan karena kami ingin dikontrol setelah mati, tapi karena kami ingin meninggalkan dunia dengan cara kami sendiri. Tenang, sederhana, dan bermakna. Kami sadar bahwa kami mungkin tak bisa mewariskan rumah mewah atau tabungan miliaran. Tapi kami ingin Rizal, cucu-cucu kami, dan siapapun yang mengenal kami, mengingat bahwa hidup itu harus dipilih, bukan dijalani begitu saja. Bahwa memberi tanpa mengosongkan diri sendiri. Bahwa cinta paling tulus datang dari mereka yang tetap tinggal, meski tak diminta. Hari ini, aku duduk sendiri di balkon rumah. Angin sore membawa aroma pohon kenanga yang tumbuh di halaman. Di kejauhan terdengar suara anak-anak bermain. Di sebelahku, Pak Darto tertidur di kursi malas, napasnya pelan, damai. Aku membuka buku harian yang sudah penuh halaman-halaman waktu, dan akhirnya aku menulis. 3 kebenaran pahit yang baru aku sadari setelah hampir kehilangan hidupku. Di usia tua, uang bukan segalanya.
Tapi tanpa uang, kamu tak punya kendali. Aku pernah percaya bahwa cinta dan keluarga akan cukup, bahwa selama kita memberi, kita akan dibalas. Tapi ketika tubuh lemah dan biaya rumah sakit menghantui, baru aku sadar. Tabungan kecil yang kita simpan diam-diam bisa jadi penyelamat hidup kita. Maka kini aku tahu, menyisakan uang untuk diri sendiri bukan egois, tapi penyelamatan. Karena ketika semua orang tak bisa menolong, hanya tabunganmu yang bisa. Di usia tua, baik hati tetap boleh, tapi harus punya batas. Aku memberi pada anakku selama belasan tahun, mengorbankan mimpi kecilku, mengabaikan kebutuhan pasanganku. Tapi ketika aku jatuh sakit, tak satu pun dari mereka bisa menolong. Aku sadar, kalau kamu terus berdiri untuk orang lain tanpa jeda, kamu bisa runtuh dan tak ada yang siap menopangmu. Maka kini aku memilih menjadi baik dengan sadar. Aku masih bisa memberi, tapi tidak sampai mengosongkan diriku sendiri. Di usia tua, satu-satunya yang bisa kamu andalkan adalah pasangan hidupmu dan dirimu sendiri. Teman bisa pergi, anak bisa sibuk, dunia bisa berubah. Tapi orang yang tetap memasak bubur untukmu saat kamu tak bisa bangun dari tempat tidur, yang menggenggam tanganmu tanpa banyak kata saat kamu ketakutan, itu bukan siapa-siapa. Itu adalah orang yang memilih tetap di sisimu, bahkan ketika kamu tidak lagi kuat berdiri. Kami tidak lagi menyimpan uang untuk kemungkinan anak butuh. Kami menyimpannya untuk membeli tiket kereta dan makan soto di kota kecil. Kami tidak lagi berhemat demi bisa memberi cucu les piano. Kami menyimpannya untuk beli minyak angin, sandal baru, dan makan malam sederhana di warung tenda. Kami belajar hidup bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa sadar. Setiap hari yang tersisa adalah hadiah, bukan hutang. Kami sudah siapkan wasiat. Kami sudah menuliskan pesan terakhir. Kami bahkan sudah menentukan kafling pemakaman. Bukan karena kami putus asa, tapi karena kami ingin meninggalkan dunia dengan rapi, tanpa beban. Kami ingin dikenang bukan karena kami kaya, tapi karena kami hidup jujur, sederhana, dan setia. Jika kamu sudah memberi seumur hidupmu, mungkin inilah waktunya kamu menerima. Jika kamu sudah menanggung orang lain selama puluhan tahun, mungkin sekarang saatnya kamu istirahat. Jika kamu merasa bersalah saat ingin menolak, ingatlah, menolak bukan berarti jahat. Itu tanda bahwa kamu juga berhak memilih. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu terlambat, jangan tunggu semua orang pergi. Hiduplah untuk dirimu sendiri, hari ini. Kisahku mungkin juga kisahmu, atau kisah orang tuamu, atau kisah yang diam-diam kamu simpan sendiri. Ceritakan pada kami di kolom komentar. Apa hal paling berat yang pernah kamu alami di usia senja? Apakah kamu pernah merasa lelah karena selalu mengalah? Apa yang ingin kamu ubah mulai hari ini demi hidup yang lebih damai? Kanal Cahaya Usia Tua ada di sini untuk mendengar kisahmu. Karena kita semua butuh tempat berbagi, tanpa dihakimi. Klik like, subscribe, dan bagikan kisah ini kepada mereka yang kamu cintai. Satu video sederhana ini mungkin bisa menjadi cahaya bagi hidup seseorang. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi jendela agar kita bisa melihat usia tua bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal baru.